Biasanya preparat jangka waktu pendek itu adalah preparat segar. Medianya biasanya menggunakan air. Nah, ini pada saat kita memilih menggunakan preparat segar itu tidak hanya karena ini yang mudah saja, tidak seperti itu, tapi sesuai kebutuhan, sesuai yang ingin kita analisis, kita amati itu apa kan gitu. Misal seperti saya penelitian cabai, tanaman cabai dalam cekaman. Nah, Bu Endang ingin melihat pembukaan stomata, lebarnya porus terbukanya itu seberapa toh, kan begitu. Nah, tidak mungkin toh Bu Endang menggunakan preparat permanen. Kenapa? Ya, karena pada saat saya menggunakan memproses preparat permanen, embedding dan sebagainya, yang terjadi selama proses justru stomatanya sudah menutup. Nah, seperti itu ya. Sehingga apa yang cocok kalau saya ingin melihat porosnya membukanya seberapa, berapa mikromili ya. Berapa mikromili toh lebar pembukaan porosnya itu. Nah, itu kita harus otomatis kira-kira yang cocok, yang tepat penggunaannya metode adalah kalau enggak metode sayatan, di mana kita menggunakan media air, tapi itu harus langsung diamati di bawah mikroskop. Nah, sekarang ada permasalahan lagi. Saya penelitiannya di Ungaran. Mikroskop yang bagus itu ada di Ngesrep, di Tembalang. Pada saat saya panen hari ini, apakah memungkinkan waktunya? Kan tidak mungkin. Karena tidak mungkin, maka kita menggali ide lagi. Apa ini ya? Oh, tidak apa-apa pakai sayatan. Tapi medianya tidak air. Medianya adalah gliserin. Berarti itu tahapan pada preparat non permanen ya, dengan media gliserin. Seperti itu, ya kita harus memilih-milih. Nah, kemudian penelitian saya ini, saya mau penelitian penampang melintang akar. Saya ingin melihat irenkimnya. Nah, karena untuk preparat akar ini bisa diawetkan, bisa difiksasi, dan irenkim ini tidak akan berubah. Dan dia bisa diproses melalui penutupan embedding. Nah, itu berarti saya bisa menggunakan preparat embedding. Gitu. Di mana itu nanti pengamatannya, itu pengamatannya bisa nanti-nanti. Berarti saya memilih preparat awetan. Jadi menentukan metode preparat yang ingin kita gunakan itu harus disesuaikan dengan karakter dan sifat dari metode itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini untuk metode yang ini yang saya jelaskan tadi, metode semi permanen. Jadi metode semi permanen itu lebih awet sedikit ya. Ya sekitar 1 minggu itu masih awet. Medianya saja yang diganti dengan media gliserin. Jadi langsung pada sampel segar ya, kita ambil jaringannya, bisa diiris, bisa sayatan kalau kita mau melihat stoma, trikoma dan sebagainya. Medianya yang agak diawetkan dengan menggunakan gliserin itu berarti kan kandungan glukosanya kan tinggi sekali. Nah, itu kan karena konsentrasi tinggi itu diharapkan itu aman dari serangan jamur dan sebagainya. Kemudian preparat permanen ya, preparat permanen. Preparat permanen itu di mana preparat ini sangat awet sampai tahunan. Ini ada 2 ya, yaitu preparat embedding dan non embedding ya. Kita ke preparat non embedding dulu. Jadi preparat non embedding maksudnya embedding itu adalah penyelubungan. Jadi pada sampel-sampel dahan, ranting ataupun akar di mana itu jaringannya kan keras sekali. Kalau kayu ya,
dahan, kayu pada tanaman-tanaman tahunan, itu kan kandungan dinding selnya itu kan sudah sangat kompleks. Ada suberin, ya, ada lignin, itu sangat keras. Nah, kemudian juga sel-selnya, dinding selnya juga sangat keras. Sehingga karena sudah kompleks penyusun senyawa-senyawa yang menyusun jaringannya itu menyulitkan parafin ini untuk infiltrasi, untuk masuk, ya. Sehingga pada preparat-preparat yang demikian itu maka digunakan metode non-embedding. Jadi tidak menggunakan parafin yang dimasukkan ke jaringan, tapi karena dia sudah keras maka tinggal dilunakkan saja, kemudian langsung diproses untuk diiris, ya, ditipiskan, diiris beberapa mikromilimeter, ya, beberapa mikrometer, ya, beberapa mikrometer, diiris menggunakan mikrotom. Mikrotomnya itu kalau pengirisan langsung pada sampel tanaman itu digunakan sliding mikrotom, ya. Kita sudah punya, tinggal kita usahakan untuk pisaunya dan pegangan pisaunya, ya. Di BSFT itu sudah ada, ya. Kemudian ada beberapa bahan, karena ini metode pelunakan bahan, karena dahan, kemudian batang maupun akar. Ya, akar kalau tanaman menaun kan akarnya juga keras juga, ya, maka bisa dilunakkan. Pelunakannya itu bisa menggunakan alkohol, ya. Kemudian kalau dia keras sekali, ya, itu bisa direbus dulu, ya, direbus dulu atau menggunakan campuran beberapa bahan kimia seperti asam hidrofluorik acid, ya. Jadi ini jelas di slide-nya itu, nanti silahkan dibaca, itu jelas sekali bagaimana melunakkan. Intinya sampel itu dilunakkan dulu. Nah, pelunakannya itu dengan cara direbus atau cukup kita rendam dengan dalam etanol 70%, karena fungsi dari etanol selain untuk fiksasi itu juga bisa melunakkan jaringan. Nah, kemudian setelah dilunakkan, diiris menggunakan sliding mikrotom, maka tahapan selanjutnya yaitu pewarnaan, ya. Tahapan selanjutnya itu adalah pewarnaan. Biasanya menggunakan pewarna safranin, ya, safranin dalam alkohol 70%. Nah, ini tahapan-tahapannya. Otomatis karena dia mengandung air, ya, dalam safranin, maka dia harus ditingkatkan dulu, ya, ditingkatkan dulu, direndam dalam alkohol 70, 80, ya. Kemudian 95, 100, alkohol murni 100. Maksudnya apa? Dari jaringan yang difiksasi dengan alkohol 70%, kemudian direndam dalam alkohol bertingkat sampai 100, itu maksudnya apa? Maksudnya untuk menarik air. Kan jaringan itu masih ada airnya di dalamnya. Nah, airnya itu harus ditarik, ya. Istilahnya dealkoholisasi. Jadi kok dealkoholisasi, dehidrasi, ya. Jadi air itu harus ditarik, dikeluarkan dulu, dimasuki alkohol, ya. Sehingga dia harus direndam pada alkohol bertingkat, mula-mula 70, 80, 90 sampai 100. Kalau tiba-tiba dalam alkohol 100, nah itu kan sangat pekat sekali. Itu malah justru nanti kurang efektif dalam menarik air yang ada di dalam sel. Nah, setelah air ini dikeluarkan dengan cara direndam dengan alkohol bertingkat, maka kemudian dari alkohol menuju ke silol, ya. Kemudian itu direndam dalam campuran alkohol dan silol, ya, dengan perbandingan alkohol dulu yang banyak, perbandingan 3:1, kemudian 1:1, 1:3, kemudian direndam dalam silol. Nah, setelah direndam dalam silol, ya, maka tahapan selanjutnya adalah
irisan tadi ya, yang sudah diwarnai tadi itu diatur di atas gelas benda ya, karena sudah dalam sudah dalam tingkatan direndam dalam silol, maka itu langsung bisa diatur di gelas benda, kemudian ditetesi dengan Kanada balsam dan ditutup. Kanada balsam itu hanya larut dalam silol. Makanya tahapannya adalah pertama, tadi apa? Diiris ya, dilunakkan dulu. Jadi metode non-embedding itu pada prinsipnya itu digunakan pada sampel-sampel batang, akar, atau sampel apapun pada organ tanaman yang keras. Karena keras sehingga dimungkinkan, tidak memungkinkan parafin untuk masuk. Maka untuk apa kita menggunakan metode penyelubungan dengan parafin? Maka digunakan metode non-embedding. Dilunakkan, diiris menggunakan sliding microtom. Nah, setelah digunakan sliding microtom, kemudian diwarnai dalam safranin 70%. Nah, karena ini sudah direndam dalam safranin 70%, maka di situ kan masih banyak airnya ya, di jaringan maupun safranin 70% sendiri itu kan masih banyak airnya. Maka air ini harus diambil. Kenapa kok air diambil? Ya harus diambil karena nanti untuk preparat awetan itu diusahakan tidak ada kandungan air di dalam bahan. Kalau kandungan air di dalam bahan ada, itu nanti dimungkinkan udara ada. Kemudian juga akan merusak sampel tanaman yang sudah jadi. Nah, air ditarik, diganti dengan alkohol. Nah, penggantian alkohol ini harus bertingkat, tidak boleh langsung. Kalau langsung nanti tidak efektif, bisa mengeluarkan semua air, harus bertingkat. Selain itu biar tidak merusak bahan ya, langsung dadak gitu ya. Sama dengan kita kalau kemudian kita panas-panas langsung disentor es, nah itu juga tidak bagus untuk jaringan tenggorokan kita. Nah, kemudian setelah alkohol, kenapa kok alkohol? Alkohol itu pertama untuk menarik air, kedua sebagai media penghubung agar silol itu nanti bisa masuk. Jadi fase perendaman dalam silol itu disebut juga dengan fase dealkoholisasi atau clearing. Alkohol kemudian juga akan ditarik, diganti silol masuk. Nah, silol itu bisa larut itu juga dalam alkohol. Makanya pelan-pelan alkohol itu ditarik dengan merendam pada campuran alkohol dan silol secara bertingkat. Makanya tadi banyak dulu alkoholnya yang banyak, 3:1, 1:1, kemudian 3:1, jadi 1:3, jadi silolnya yang banyak, kemudian direndam silol murni. Nah, setelah direndam dalam silol murni, semua jaringan itu terselubungi oleh silol, baru itu ditata atau disusun dalam gelas benda, ditetesi Kanada balsam. Nah, Kanada balsam ini adalah media penutup yang larut dalam silol. Makanya jaringan terakhir itu harus dalam kondisi terendam silol. Agar Kanada balsam itu bisa masuk di sela-sela jaringan. Setelah itu baru nanti ditaruh di atas hot plate untuk dipanaskan. Kanada balsam nanti akan mengering dan akan mengawetkan jaringan yang tadi sudah dibuat, diiris setipis mungkin di atas gelas benda. Oke, dari metode non-embedding, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Cepat ya, karena jatah waktunya pendek. Ini salah satu contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo? Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Jelas, Bu. Sekarang kita lanjut ke metode embedding. Ya. Kalau metode embedding itu diperuntukkan untuk sampel-sampel baik itu daun, batang maupun akar, tapi yang lunak ya. Kalau misalnya batang, misalnya batang bayam,
batang-batang tumbuhan herbaceous, tumbuhan berkayu sebetulnya juga bisa asal dia masih semai, masih lunak ya. Nah, kenapa kok digunakan embedding? Embedding atau penyelubungan dengan parafin? Karena batang lunak, tapi di dalamnya kan pasti ada rongga-rongganya, ya, ruang-ruang antar sel. Itu kan pasti ada. Nah, agar nanti pada saat pengirisan setipis mungkin itu jaringan tidak pecah, ya. Kalau yang tadi karena keras maka diiris dia tidak pecah karena sudah keras ya, yang non embedding tadi cukup dilunakkan saja. Tapi kalau ini karena lunak maka pada saat diiris agar tidak pecah dan memudahkan pengirisan maka ini harus diselubungi. Diselubungi dengan apa? Diselubungi dengan parafin. Parafin harus dimasukkan. Sekarang bayangkan, di dalam sel tanaman itu kandungan airnya kan tinggi, ya. Ada berbagai macam senyawa organik. Nah, parafin ini bisa enggak dia larut dalam air? Bu Indang tanya, bisa enggak dia larut dalam air? Tidak. Halo? Tidak bisa. Tidak bisa, makanya karena tidak bisa, maka harus digunakan metode agar parafin ini bisa masuk ke jaringan tanaman. Metodenya bagaimana? Ya, metodenya pertama, sampel tanaman ini harus difiksasi dulu. Fiksasi itu maksudnya itu agar jaringan tidak rusak, agar jaringan awet. Jadi istilahnya direkam dalam kondisi jaringan saat itu kita ambil atau agar tidak terjadi kerusakan, karena begitu tanaman itu dipotong ya. Jadi pada saat kita proses mau membuat preparat embedding kan kita misalnya daun kan tidak satu daun yang diproses, kan hanya potongan, mungkin potongan setengah senti kali 1 senti. Nah, pada saat daun ini dipotong kan banyak sekali enzim-enzim yang terakumulasi dalam beberapa detik, di mana enzim-enzim ini adalah enzim-enzim pendegradasi. Nah, agar enzim-enzim ini tidak mengganggu atau merusak jaringan, padahal jaringan itu, struktur jaringan kan sangat penting karena nanti akan kita awetkan, akan kita amati, maka langsung untuk difiksasi. Senyawa fiksasinya nanti silakan dibaca di slide ya. Ada berbagai senyawa fiksasi, bisa etanol atau alkohol 70%, bisa campuran formalin, asam laktat dan alkohol. Nah, atau FAA. Langsung difiksasi. Nah, pada saat fiksasi ya, itu kan jaringan masih mengandung air tinggi ya, jaringan masih mengandung air tinggi, kemudian alkohol yang digunakan itu juga tidak alkohol absolut ya, airnya masih ada. Maka tahapan yang kedua sama seperti tadi Bu Indang ceritakan tadi, yaitu tahapan dehidrasi. Nah, dehidrasi di sini ini fungsinya untuk tadi menarik air ditarik keluar. Caranya apa dehidrasi di sini? Dehidrasi ini caranya dengan menggunakan alkohol. Ya, ini ada ini fiksasinya, kemudian saya langsung masuk ke step dehidrasi. Jadi sama seperti tadi, untuk menarik air keluar itu harus direndam atau dimasukkan pada alkohol bertingkat. Kalau tadi mulai alkoholnya itu 70%, berarti bertingkat, nanti direndam dalam 80%, 90%, kemudian 100%. Nah, setelah ini ya, agen dehidrasinya itu bisa alkohol atau etanol, bisa metanol, bisa aseton ya. Jadi tinggal memilih. Kalau yang murah ya mungkin pakai etanol ya. Kemudian ini nanti untuk penjelasannya silahkan nanti dibaca sendiri, itu sangat jelas ya. Kemudian protokolnya ini untuk bagaimana dia direndam ya, direndam dalam alkohol bertingkat ya sampai nanti alkohol 100. Nah, sekarang dari alkohol itu
kita mau menuju agar silol ini, agar parafin itu bisa masuk ke jaringan. Ini perhatikan konsepnya. Parafin ini larut dalam silol. Silol larut dalam alkohol, tapi parafin tidak larut dalam alkohol. Maka yang terjadi adalah dari alkohol kemudian dilarutkan dalam silol. Setelah alkohol 100%, maka ini harus dimasukkan ke silol dengan tadi campuran bertingkat tadi. Mula-mula 3 alkohol, 1 silol. Kemudian banding sama alkohol 1, silol 1 bagian. Yang terakhir alkohol 1, silol 3. Setelah silol 3 bagian, campuran dalam alkohol silol, kemudian dimasukkan silol murni, ya, silol murni 100%. Nah, fungsi silol di sini yaitu untuk menarik alkohol, ya, atau dealkoholisasi atau clearing. Clearing itu istilahnya yaitu tadi memang menarik alkohol. Kemudian silol, kalau nanti silol itu sudah masuk di dalam jaringan, akan memudahkan parafin untuk masuk ke dalam jaringan karena parafin larut dalam silol, ya. Setelah dalam silol 100%, maka dimasukkan ke parafin 1:9. 1 bagian silol, 9 bagian parafin. Ya, dimasukkan di situ. Jadi ini harus bertingkat, harus hati-hati. Setelah dimasukkan dalam campuran silol dan parafin dengan perbandingan 1:9, itu dalam kondisi panas dan harus diinapkan dalam 24 jam ya, dalam oven. Nah, kemudian dimasukkan ke silol murni, ya, dimasukkan dulu ke silol murni. Jadi harus dipastikan seluruh jaringan ruangan-ruangan di dalam sel itu bisa atau silol itu sudah masuk di situ semua. Fungsinya untuk apa? Memudahkan parafin untuk masuk. Nah, setelah direndam dalam silol, dalam perlakuan silol 100%, maka kemudian sudah mulai ke parafin ya. Jadi sudah perbandingan 1:9 parafin. Nah, parafin masuk tapi masih ada silolnya, maka diulangi lagi direndam dalam parafin murni. Jadi direndam dalam parafin murni ini juga selama 24 jam. Nah, setelah dimungkinkan parafin ini semuanya terinfiltrasi, terselubungi, jaringan itu sudah terselubungi parafin, maka baru dikeluarkan dari oven, ya, maka nanti akan menjadi bentuk blok-blok seperti itu, di mana jaringannya sudah ada di dalamnya. Nah, nanti setelah itu baru dibikin kotaan-kotaan ya atau blok-blok ya, itu nanti agar memudahkan untuk memegang pada pegangan di mikrotom ya. Jadi pada saat mikrotom ini nanti memegang jaringan itu, jaringannya sudah terselubungi parafin, di mana parafinnya sudah dibentuk blok-blok kotak-kotak parafin gitu. Nah, nanti dari situ baru diiris ya. Setelah diiris dengan menggunakan mikrotom, oke, ini sudah jam 10, kita absen dulu, saya set dulu absennya. Sebentar.
Kelihatan kan? Silakan untuk absen dulu. Kelihatan, Bu. Baik, Ya, Bu. silakan untuk absen. Jadi biar menyingkat waktu, nanti yang kesulitan absen langsung lapor di sini aja ya. Kalau WA dataan Bu Endang nanti buka-buka WA dan sebagainya. Langsung nanti saya tag dari sini. Sinambi absen, Sinambi ini saya lanjutkan ya. Ini sudah semua? Ya. Belum. Oh, belum. Sudah di. Oke. Terima kasih. Saya tunggu. Oke, saya tunggu. Yang belum siapa? Yang kesulitan absen. Saya tunggu dulu. D5 Sari Sitanggang masuk enggak? D5 Sari Sitanggang. Sebastian Aditya Putra Aji. Rafina. Iya. Ini coba ini. Mbak D5 masuk apa enggak itu? Masuk, Ibu. Masuk, oke. Sebastian Aditya. Pokoknya kalau tidak disahab, enggak saya absenkan. Rafina Eka. Hadir, Ibu. Devi Rats Angeli. Hadir, Ibu. Indira Budiapsari. Bu. Halo, Indira. Ya, saya hadir. Oke. Umi Latifatul. Umi Latifatul. Muhammad Dafiq. Hadir, Ibu. Dita Nur Afifah. Dita Nur Afifah. Oke ya, Sebastian. Sudah saya panggil 2 kali, enggak? Saya tinggal. Umi Latifatul. Umi Latifatul. Dita Nur Afifah. Dita Nur Afifah. Oke, saya kembali ke tadi. Tadi sampai penyelubungan dengan parafin ya, kemudian diiris ya. Setelah diiris maka blok-blok parafin apabila diiris dengan mikrotom itu nanti akan menghasilkan pita parafin, di mana di tengah-tengahnya itu sudah menempel irisan-irisan tipis beberapa mikron preparat yang sudah terselubungi oleh parafin. Kemudian itu nanti akan disusun ya, disusun di gelas benda ya. Disusun di gelas benda, kemudian agar dia bisa menempel itu biasanya itu digunakan campuran albumin atau putih telur ya. Jadi campuran albumin dan apa itu gliserin atau apa itu ya.
itu dioleskan, biasanya hanya putih telur juga sudah bisa menempel ya, itu dioleskan di atas gelas benda, kemudian ditempelkan, karena ini hanya sementara saja ya, itu ditempelkan, pita-pita itu ditempelkan, kemudian dipanaskan sedikit ya, dipanaskan di atas hot plate itu agar menempel ya, benar-benar menempel antara parafin dengan gelas benda. Jadi ini untuk menempelkan di gelas benda. Nah, setelah menempel ya, ini tadi sudah sampai pada penyelubungan parafin. Ini ya, ini yang dimaksud dengan sliding mikrotom, jadi pisau dorong. Sementara yang satunya lagi itu adalah rotary mikrotom, jadi ini mikrotom untuk embedding. Kalau yang satunya ini mikrotom untuk sliding, jadi untuk memotong langsung ya. Jadi ini kita sampai pada penempelan pada gelas benda, penempelan preparat pada gelas benda. Maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pewarnaan. Nah, pewarnaan, perhatikan, pewarnaan ini menggunakan safranin dalam alkohol 70%. Karena safranin itu hanya mudah larut, selain dalam air itu adalah dalam alkohol. Maka yang terjadi apa? Padahal preparat ini masih terselubungi parafin, maka kan parafin harus dilarutkan, ya. Parafin harus ditarik. Caranya dengan apa? Kembali ke silol, ya. Caranya kembali ke silol. Jadi parafin nanti, ya, itu akan dilarutkan dalam silol, ya. Caranya direndam dalam silol murni, ya. Direndam dalam silol murni. Selama tergantung ketebalan jaringan, tergantung pada lebarnya atau luas jaringan, maka direndam dalam silol selama masing-masing 2 kali, masing-masing selama 3 menit. Nah, kemudian karena mau di staining atau diwarnai dalam alkohol 70%, maka harus bagaimana? Harus grade lagi, dimasukkan pada alkohol bertingkat lagi, yaitu perbandingan alkohol silol. Karena silolnya masih dominan, maka silolnya 3, alkohol 1, campuran alkohol dan silol, alkohol 1, silol 3, kemudian perbandingan 1-1. Kemudian yang terakhir itu alkoholnya 3 bagian, silolnya 1 bagian. Nah, terakhir lagi direndam dalam alkohol murni 100%. Setelah dalam alkohol murni 100%, kemudian bertingkat ke bawah 90%, 80% hingga 70%. 70% di sini itu adalah perendaman alkohol yang sudah dicampur dengan safranin, ya. Sudah dicampur dengan alkohol dan safranin. Jadi direndam dulu dalam alkohol 70%, kemudian direndam lagi dalam alkohol yang telah dicampur safranin, ya, atau larutan safranin dalam alkohol 70%. Nah, sekarang setelah diwarnai dalam alkohol 70%, ini nanti akan diawetkan pada gelas benda, di mana gelas benda itu ditutupi kanada balsam. Kanada balsam hanya larut dalam silol. Makanya bagaimana? Naik lagi, kembali lagi. Alkohol harus dikeluarkan, diganti dengan silol. Berarti dari 70% kemudian dinaikkan lagi, ya. Dealkoholisasi, alkoholnya untuk dihilangkan. Caranya dengan cara nanti menggunakan silol. Nah, berarti dari 70% nanti dari tadi safranin dalam alkohol 70%, kemudian ditipiskan warnanya. Jadi jangan langsung. Kalau langsung masih tebal ya warnanya, maka ditipiskan. Direndam dalam alkohol 70%, kemudian ulangi lagi
Selanjutnya direndam dalam alkohol 80%, 90%, 100%. Alkohol ini harus diganti dengan silol, maka masuk ke campuran alkohol silol lagi. Alkohol 3:1, kemudian alkohol silol 1:1, kemudian yang terakhir alkoholnya yang sedikit, 1 bagian alkohol dan 3 bagian silol. Nah, setelah itu baru disusun, ya, apa itu, di dalam suatu standing chair di mana itu berisi silol murni, ya. Jadi direndam dalam silol murni. Setelah silol itu sudah masuk ke semua jaringan, maka nanti tinggal gelas benda itu ditetesi dengan Kanada balsam dan ditutup dengan gelas penutup, kemudian dipanaskan sedikit untuk mengeringkan Kanada balsam. Sudah, preparat awetan sudah jadi. Ya, jadi prinsipnya sebetulnya prinsip utamanya juga seperti itu aja. Jadi bagaimana caranya untuk penyelubungan parafin itu intinya karena dia jaringannya lunak, agar tidak rusak pada saat diiris dengan mikroton, maka harus diselubungi parafin atau lilin agar pada saat diiris itu rigid, jaringannya rigid, tidak pecah, jaringannya bisa diiris setipis mungkin. Nah, permasalahannya memasukkan parafin dan mengeluarkan, nanti dikeluarkan lagi. Yang terakhir itu jaringan harus berada dalam kondisi dia tipis, namun penutupan media Kanada balsam harus bisa masuk ke jaringan. Caranya bagaimana? Ya caranya Kanada balsam itu hanya bisa larut dalam silol. Maka jaringan itu harus diselubungi, setelah diselubungi parafin, parafin ini harus dikeluarkan dan diganti dengan silol. Yang sebelumnya tadi, jaringan itu banyak airnya, difiksasi juga dengan etanol yang ada airnya, padahal harus dimasukin parafin. Lah parafin kan tidak larut dengan air. Parafin ini larut dalam silol. Silol larut dalam alkohol. Alkohol ini digunakan untuk menarik air. Sehingga biar parafin ini bisa masuk ke jaringan, maka air ini harus dihilangkan secara bertingkat, yaitu dengan cara dihilangkan menggunakan alkohol. Setelah itu alkohol harus dikeluarkan, diganti dengan silol agar parafin ini bisa masuk. Oke, sampai di situ. Nanti yang lainnya ini silakan nanti dibaca sendiri, gampang ya. Untuk mikrometri insya Allah nanti minggu depan saya jelaskan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu? Silakan. Halo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo. Halo Ibu. Halo Ibu, belum ada. Belum ada, berarti sudah paham semua ya. Semoga sudah paham semua. Nanti untuk detailnya itu nanti bisa dipraktekkan secara virtual ya, karena memang kita belum bisa offline ya, belum bisa luring ya, memang nanti menggunakan video. Prakteknya itu nanti sudah digunakan video, kemudian kita belajar dari video ya. Itu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, benar nih, tidak ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, semoga paham semua ya. Jadi nanti untuk detail penjelasannya itu dibaca sendiri di slide itu jelas sekali. Tapi tadi seperti yang saya katakan di awal kuliah ya, bahwa yang pertama itu adalah konsep teorinya ya. Mekanismenya, konsepnya bagaimana. Itu nanti kalau praktek udah ngerti, oh begini toh. Nah, gitu. Maksudnya seperti ini toh. Tapi kalau belum teorinya belum dapat,
kemudian langsung praktek ya bingung. Ini disuruh begini kok riwil banget, hanya membuat preparat aja riwil banget. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Kemarin Bu Irma itu ngambil sampel akar tanaman bakau, ya, akar tanaman bakau. Itu dibuat di laboratorium di UGM ya, di biologi. Pas Bu Endang ke sana, saya diperlihatkan, Mbak kok ini enggak bisa ya, teknisinya bilang ke saya, Mbak ini kok enggak bisa ya, maksudnya kok pecah-pecah itu kenapa? Nah kemudian Bu Endang berpikir, akar bakau, karena kita orang biologi ya, kita juga saintis juga. Nah, akar bakau itu kalau tergenang, tumbuhan tergenang itu pasti kan ada struktur aerenkim di situ. Nah, struktur aerenkim itu kan di dalamnya ada udara. Kalau di dalamnya ada udara, sementara parafin ini tidak bisa masuk dengan sempurna, maka yang terjadi pada saat pengirisan kan pecah. Nah, maka jalan satu-satunya ya harus disedot udaranya dengan evaporator ya, dengan penguapan mesin penguap ya. Itu harus disedot itu udaranya. Nah, kalau udaranya sudah disedot, parafin bisa dimungkinkan parafin bisa masuk. Kemudian teknisinya sudah dievaporasi, maksudnya sudah menggunakan mesin, tapi kok masih pecah-pecah. Nah, kira-kira apa? Kemudian saya berpikir lagi, kemungkinan Mbak, kemungkinan ada susunan dalam akar tersebut, ada senyawa-senyawa yang menghalangi parafin untuk masuk atau silol untuk masuk, ya. Sehingga yang terjadi parafin tetap tidak bisa masuk secara sempurna dan jaringan tetap pecah-pecah seperti itu. Ya, mungkin jalan satu-satunya ya harus menggunakan pelan-pelan harus menggunakan sliding microtom ya, atau metode non embedding ya, seperti itu ya. Jadi memang namanya kita bekerja di lab itu, besok kalau Anda TA enggak bisa, Anda TA di lab itu langsung sekali jadi. Anda harus mengenali dulu objek yang Anda teliti. Kemudian Anda mencoba dulu, saya mau menguji klorofil, enggak bisa Anda menggunakan langsung hasil kemudian diuji dengan spektro uji klorofilnya. Anda harus belajar dulu piye caranya menggunakan spektro ya. Jadi kita coba-coba dulu. Kalau langsung pada tanamannya Anda masih gradul, yang terjadi apa? Yang dikorbankan apa? Tanamannya gitu. Ini angkatan berapa? Angkatan 2019. Oke. Angkatan 2019, kalau ada yang tertarik mau KP di BSFT, silahkan untuk daftar dulu nanti di Bu Endang. Karena nanti sebentar lagi saya akan menghubungi koordinator angkatan ya. Jadi mungkin Mas Amar, saya akan menghubungi Mas Amar, nanti saya dan teman-teman dosen BFFT itu nanti akan menjelaskan itu bidang-bidang penelitian yang ada di BSFT, di mana itu nanti bisa digunakan untuk KP angkatan. Untuk yang 2019 kan semester depan sudah KP ya? Iya Ibu. Oke, silakan kalau ada yang tertarik. Mungkin ini hanya secara informal dulu ya. Secara informal itu ada bidang kultur jaringan, ada bidang untuk budidaya anggrek. Sementara saya sendiri nanti optimasi. Jadi bagaimana kita meningkatkan produktivitas berbagai tanaman budidaya ya. Dengan berbagai cara ya, misal dengan naungan, dengan teknik penyiraman, dengan kita mengotak-atik komposisi media tanam ya. Dan ada dosen lain lagi misalnya seperti Bu Yulita, itu mungkin nanti kandungan metabolit sekundernya ya, mungkin karena ini COVID ya, itu nanti kita bisa eksplorasi
tanaman-tanaman apa yang kandungan metabolit sekundernya itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Kemudian ada bumunif. Bumunif itu biasanya suka untuk pengolahan-pengolahan berbahan hayati. Jadi dari produk-produk tanaman itu nanti diolah untuk kepentingan misalnya kosmetik dan sebagainya atau makanan olahan dan sebagainya. Kemudian Bu Darmanti itu hampir sama nanti dengan Bu Endang ya, bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman budidaya. Kemudian ada Pak Agung Swas, itu biasanya Pak Agung itu bergerak di bidang polen ya. Polen itu bagaimana meningkatkan kualitas madu, pakan lebah itu yang berkualitas itu harus bagaimana. Nah, itu nanti silahkan kalau ada yang tertarik. Kemudian ada Bu Haryanti. Ya, Bu Haryanti itu biasanya di anatomi tumbuhan ya, pembuatan preparat dan sebagainya. Kemudian ada Bu Endah. Bu Endah itu biasanya di mangrove ya. Kemudian ada Bu Irma. Bu Irma itu biasanya di pasca panen ya, bagaimana mengawetkan hasil-hasil panen. Baik itu buah-buahan, baik itu sayur-sayuran. Nah, itu biasanya Bu Irma bergerak di situ. Secepatnya saja, dan kita nanti juga akan promosi karena kuota dosen, masing-masing dosen itu hanya 4 mahasiswa ya. Jadi kalau sudah 4 mahasiswa ya terpaksa harus dialihkan ke dosen yang lain ya. Jadi untuk pendaftaran di BSFT Tumbuhan itu nanti bisa langsung pendaftaran di Bu Endang ya, gitu ya, bisa pendaftaran di Bu Endang. Kalau memang tertarik, oh Bu saya tertarik dengan bidangnya Bu Nintia, nanti ditulis aja nanti Bu saya ingin mendaftar di Bu Nintia, Bu saya ingin mendaftar di Bu Yulita. Sinambi nanti kita akan promosi secepatnya, seperti itu ya. Silahkan kalau memang ada yang tertarik, monggo untuk secepatnya ditindaklanjuti karena nanti selama liburan semester depan itu KP sudah harus bisa, mahasiswa sudah harus bisa nyicil di KP sehingga nanti semester berjalan, jadi liburan itu bisa bekerja, semester berjalan, semester kedepannya berjalan, tinggal nanti pembuatan laporan dan presentasi. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi ini Bu Endang bicara yang terakhir ini saya sebagai koordinator laboratorium BSFT. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum. Halo Bu. Oke. Ya. Kalau tidak ada, kuliah bisa saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Ya.